Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillahi wa syukra. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil dzikra amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga kita pada sampai saat ini kita bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan yang dibawa oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pemirsa Zakat TV dimanapun Anda berada, setiap apa yang kita rasakan dan apa yang kita dapatkan merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat apa yang ada di dalam diri kita, Allah ciptakan diri kita ini fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baiknya bentuk. Allah ciptakan hidung kita indah, bolongnya ke bawah. Kita bisa bayangkan kalau hidung kita bolongnya ke atas, kalau hujan bubar semua. Atau kita melihat mata kita ini, Allah ciptakan dua. Kalau Allah ciptakan satu mata, takut orang semua. Ini artinya Allah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baiknya bentuk dan dalam sebaik-baiknya rupa. Oleh karena itu, kalau Allah sudah memberikan kebaikan yang sempurna kepada kita, maka kita harus mensyukuri atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Banyak nikmat, banyak karunia, tapi kita kadang melupakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kau menghitung-hitung nikmatku, maka engkau sekalian tidak akan mampu bisa menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada engkau sekalian. Jangankan jauh-jauh. Sekarang kita nafas Allah kasih gratis. Kalau kita nafas, Allah pasang tarif, nggak bisa bayar kita. Di rumah sakit harga oksigen makin mahal. Oksigen buat bernafas. Ini Allah berikan udara, berikan nafas untuk kita gratis tanpa tarif. Nah, karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghitung nikmat Allah yang berikan kepada kita, tidak akan terhitung semuanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Kata Allah, "Fadhkuruni, hai hamba-hambaku, hendaklah kalian mengingat aku. Jangan sampai engkau sekalian melupakan aku. Washkuruli, dan hendaklah kalian bersyukur kepada Allah." Di sini Allah memberikan takkid, memberikan penekanan bahwa hanya kepada Allah lah kita bersyukur. Washkuru li, bersyukurlah untukku. Maka ketika kita bersyukur, kita ucapkan alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Lillah, kembali kepada Allah. Para ulama memberikan resep kepada kita bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum itu, mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita amalan-amalan yang kalau kita berbuat, Allah berikan karunia yang sangat besar kepada kita. Di antaranya adalah kalau kita senantiasa berdekat diri kepada Allah dengan mengorbankan apa yang kita miliki, maka Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Dan itulah
yang dimaksud dengan pengorbanan di dalam beramal. Yang disebut amal soleh ada dua pengertian. Yang pertama, kita mengerjakan di jalan Allah dan kita mengerjakan karena Allah. Jadi kita melaksanakan amalan itu karena Allah dan di jalan Allah. Kalau dengan dua itu tidak dipenuhi, maka tidak akan diterima amal perbuatan kita. Saya punya duit, ingin bersedekah, niatnya ikhlas karena Allah, tapi sedekahnya ke pabrik maksiat, tidak akan diterima sama Allah. Saya ingin bersedekah, niatnya bukan untuk Allah, tapi untuk dipuji orang, untuk dilihat orang, juga sama tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amalan yang seperti ini harus diiringi dengan dua, didasari dengan di jalan Allah dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dengan melaksanakan amal-amal soleh ini merupakan bentuk syukur kita kepada Allah. Para ulama membagi 3 cara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bil qauli alhamdulillah. Tingkatan yang paling mudah untuk kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Setiap dapat rezeki, alhamdulillah. Setiap mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Setiap kita mendapatkan rezeki, alhamdulillah. Kerjaan kita berkah, nambah gajinya, ucapkan alhamdulillah. Nah, inilah tingkatan yang paling rendah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, cara kita bersyukur kepada Allah adalah dengan cara bersedekah. Sedekah ini sangat luar biasa manfaat dan keutamaannya. Inna shadaqata tadfa'u sab'ina bala'an. Sesungguhnya sedekah itu bisa mencegah dari 70 macam bahaya. Lihat dari sedekah. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah dengan sedekah, mengeluarkan harta kita. Makanya kalau ada orang syukuran rumah, dia ngundang tetangganya untuk berkumpul, diberikan makan, itu bukti dari sedekah. Dan ini merupakan kebaikan. Karena dia mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadanya. Sedekah banyak artinya. Ingin tahu bagaimana cara dan apa yang dimaksud dengan sedekah? Marilah kita simak setelah pesan-pesan yang berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sedekah. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekah adalah bukti kedua atau cara syukur kita kedua manakala kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sedekah sangat luas maknanya dan sangat luas artinya. Sedekah bukan hanya dengan harta, tapi sedekah dengan perilaku dan sikap kita akan menjadikan ladang pahala bagi kita semua. Dalam satu hadis, ada beberapa orang-orang miskin datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian mereka bertanya, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur." Ya Rasulullah, enak ya menjadi orang kaya. Kenapa? Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa
sebagaimana kami juga berpuasa. Tapi wahai Rasulullah, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah dengan keutamaan hartanya. Sedangkan kami orang miskin, nggak punya apa-apa, nggak bisa sedekah dengan harta. Enak jadi orang kaya wahai Rasulullah. Artinya apa? Artinya dalam hadis ini setiap orang pasti bisa sholat. Yang miskin sholat, yang kaya sholat. Yang miskin puasa, yang kaya pun puasa. Tapi tidak semua orang bisa mengeluarkan hartanya. Hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang kaya bisa bersedekah. Inilah yang dikeluhkan oleh sahabat-sahabat Nabi yang miskin. Kemudian Nabi memberikan jawaban. Awalaisa qad ja'alallahu lakum sadaqah. Bukankah hai sahabat-sahabatku, Allah telah menjadikan untukmu kemudahan yang jikalau kau berbuat, pahalanya sama seperti sedekah. Inna likulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya di setiap engkau mengucapkan subhanallah adalah sedekah. Walikulli takbiratin shadaqah. Dan di setiap kau mengucapkan takbir adalah sedekah. Walikulli tahmidatin shadaqah. Di setiap engkau mengucapkan tahmid, yaitu alhamdulillah, itu sedekah. Walikulli tahlilatin shadaqah. Di setiap engkau mengucapkan tahlil, itu sedekah. Nah, karenanya makna sedekah itu sangat luas. Bahkan dikatakan tabassumuka fi wajhi akhik shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu sama dengan sedekah. Nah, karena itu kita harus senantiasa untuk termotivasi berbuat kebaikan, untuk bersedekah manakala kita mendapatkan karunia dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, cara bersyukur kita manakala mendapatkan rezeki adalah dengan melaksanakan sholat. Allah berfirman, faqala ta'ala, inna a'tainaka kal kautsar fasolli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Nabi karunia yang sangat banyak. Fasolli, maka dirikanlah sholat. Ini ayat berlaku untuk kita juga. Manakala kita mendapatkan rezeki dari Allah, maka syukurilah dengan melaksanakan sholat. Karena sholat ini adalah bukti kita bersyukur kepada Allah. Bukti bahwa kita meyakini rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yabsutul rizqa wa yaqdir. Allah itu yang meluaskan rezeki dan yang menahan rezeki. Jadi kalau kita dengan sholat, kita meyakini bahwa datangnya rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita di dalam berbuat amal ibadah selalu meyakini bahwa apa-apa yang Allah berikan kepada kita datangnya hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dirikanlah sholat. Sholat merupakan pokok dari semua amal-amalan. Kalau Allah memberikan kemudahan-kemudahan, setiap amal ibadah Allah berikan kemudahan-kemudahan. Tapi dalam sholat Allah tidak berikan kemudahan. Sebagai contoh, puasa wajib. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Kalau nggak mampu puasa, kalau dia sakit, dia nggak mampu, nggak wajib untuk berpuasa. Naik haji hukumnya wajib kalau mampu. Kalau tidak mampu, maka ia tidak wajib puasa. Jadi semua amal ibadah ada kalaunya. Allah berikan keringanan. Tapi soal sholat Allah tidak berikan kalau, tidak berikan keringanan. Sholat wajib. Kalau tidak ada kalaunya. Sholat lagi sakit wajib sholat. Gak bisa berdiri, bisa berbaring. Bisa duduk. Gak bisa duduk, bisa berbaring. Tidak bisa berbaring sholat, bisa dengan isyarat. Tidak bisa dengan isyarat, bisa digerakkan dengan hati. Tidak bisa dengan hati, berarti ini orang harus disolatin. Karena sudah mati orangnya. Nah karena itu pentingnya kita menjaga sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Karena ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau ada orang bertanya, saya nggak mau sholat, boleh. Kuncinya 3. Syaratnya 3, boleh kita nggak sholat. Pertama, kalau kita nggak mau sholat, kita keluar rumah pakai popok sama emdot. Jadi bayi lagi kita. Sebab bayi tidak wajib sholat. Atau yang kedua, kalau kita nggak mau sholat, keluar rumah telanjang bulat, nggak pakai baju, sambil ketawa sendirian. Ini orang gila. Orang gila nggak wajib sholat. Kalau kita nggak mau sholat, jadi orang gila. Atau yang ketiga, kalau kita nggak mau sholat, pakai pakaian pocong. Sebab kalau orang sudah meninggal dunia, tidak wajib sholat. Nah, ketiga bentuk ini yang Allah ajarkan kepada kita. Yang pertama, cara bersyukurnya adalah dengan mengucapkan kalimat-kalimat zikir kepada Allah. Kalimat-kalimat tasbih. Sebab kata Nabi, Fasubhanallahi yamla'ul mizan. Kalimat zikir, ucapan subhanallah, ucapan alhamdulillah, itu bisa yamla'ul mizan, memperberat timbangan kita di akhirat. Makanya bersyukurlah bagi orang-orang yang berat timbangannya di dunia. Dia akan masuk ke dalam surga. Tapi bukan orang yang gemuk. Orang yang amalannya berat di dunia, maka di akhirat akan berat timbangannya. Ucapan zikir, ucapan subhanallah akan memperberat timbangan dia selama di akhirat. Yang kedua, cara bersyukur tadi adalah dengan kita bersedekah kepada sesama kita, berbagi bukti bahwa kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dirikanlah sholat, karena sholat merupakan kunci bagi kehidupan kita dan merupakan kemenangan di dunia dan di akhirat. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan teruskan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Pemirsa sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah menyimak bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala manakala mendapatkan rezeki. Intinya begini. Tatkala Allah memberikan rezeki kepada kita, maka kuncinya adalah bersyukur. Kebalikannya, kalau kita mendapat rezeki tidak bersyukur, maka kita telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Al-Imam Asy-Syafi'i pernah didatangi oleh kawan-kawannya. Kemudian ditanya, "Ya Aba Abdullah, wahai Abu Abdullah." Ini panggilan bagi Imam Syafi'i. "Ayyuhuma afdal lirrajul?" Mana di antara kedua ini yang paling afdal, yang paling bagus bagi seseorang? "Arajulun makkanahullahu fasyakara?" Apakah seseorang yang Allah berikan kedudukan, yang Allah berikan rizki, kemudian dia bersyukur? Arajulun ibtalahullahu fasabara? Atau orang yang bagus itu orang yang Allah berikan cobaan kepada dirinya, kemudian dia bersabar? Wahai Imam Syafi'i, bagus mana? Bagus kalau mendapatkan syukur, mendapatkan nikmat dia bersyukur, atau mendapatkan musibah dia bersabar? Kemudian Imam Syafi'i menjawab, "La yumakkanu hatta yubtala." Allah tidak akan memberikan nikmat karunia kedudukan sampai ia diuji. Fa innallaha ibtala Nuhan wa Ibrahiman wa Musa wa Muhammadan falamma sabaru makkanahumullah. Nah, karena itu Allah menguji. Allah uji para nabi. Nabi Isa Allah uji, Nabi Musa Allah uji, Nabi Muhammad SAW Allah uji. Dan tatkala mereka sabar di dalam ujian Allah ini, makkanahumullah, baru Allah berikan rizki kepada para nabi-nabi ini.
Jadi artinya di dalam memahami syukur kepada Allah harus senantiasa diiringi dengan kesabaran. Makanya perintah agama ini sangat baik. Kalau kita mendapatkan nikmat tidak bersyukur itu sama dengan kufur kepada Allah. Kita diberikan panjang umur oleh Allah. Ini nikmat, ini karunia. Tapi jangan sampai karunia nikmat ini menjadi kufur kita kepada Allah. Diisi hari-hari kita dengan maksiat kepada Allah. Diisi hari-hari kita dengan berlumuran dosa kepada Allah. Nah, karena itu, agar menjadi hidup kita menjadi berkah, nantiasa kita harus mengedepankan perasaan syukur kepada Allah. Allahumma ij'alni syakuran. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang syukur. Sebab belum tentu rizki yang Allah berikan kepada kita itu baik buat kita. Makanya ketika para nabi mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu menjawab, haza min fadli rabbi. Inilah karunia dari Tuhanku. Liyabluwani aashkur am akfur. Untuk menguji aku, apakah rezeki ini menjadikan aku orang yang bersyukur atau menjadikan aku hamba yang kufur kepada Allah. Sebab terkadang kalau manusia diberikan rezeki kepada Allah, dia lupa kepada Allah. Saat gak punya apa-apa, saat miskin dia minta kepada Allah, ya Allah, coba punya motor. Kalau punya motor ke masjidnya enak ya Allah. Bisa berangkat lebih awal, lebih cepat. Allah kabulkan kasih rezeki motor. Begitu dapat motor, dia lupa. Sholat mulai terlambat, sholat mulai tertinggal. Ini dikarenakan rezeki yang membawa mudarat pada dirinya. Maka kita meminta rezeki kepada Allah, rezeki yang halalan thayyiban mubarakan. Rezeki yang halal, juga thayyib, juga berkah. Sebab kalau rezekinya berkah, rezekinya thayyib, itu akan membawa kepada kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita melihat dunia, lihatlah ke bawah. Tapi kalau kita lihat agama, lihatlah ke atas. Kenapa? Agar kita bersyukur. Rumah kita masih bilik, bersyukur orang lain belum punya rumah. Kita masih punya motor, bersyukur orang lain jalan pakai sepeda. Orang sepeda bersyukur, orang lain masih bisa berjalan, capek nggak pakai sepeda. Orang berjalan bersyukur, orang lain nggak bisa jalan di rumah sakit pakai kursi roda. Orang kursi roda bersyukur, orang lain sudah mati, dia masih hidup. Artinya ini merupakan syukur di dalam memahami kehidupan. Orang yang stres, hidupnya tidak karuan karena tidak bersyukur kepada Allah. Makanya ar-ridha bil qalil, merasa ridha dengan yang sedikit, itu merupakan kunci kita bersyukur kepada Allah. Menyukuri apa-apa yang Allah berikan kepada diri kita. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat itu bagaikan balon. Setiap kita tiup akan menambah besar. Begitu juga dengan kita mendapatkan nikmat dari Allah, setiap kita syukuri, itu akan menambah dan membengkak. Rizki itu akan kembali kepada kita semakin banyak. Kenapa? Karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi di awal sudah dikatakan, la'in syakartum, jikalau kau mengucapkan syukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah, artinya dengan kita berbuat 3 hal. 1, syukur badani, syukur dengan badan kita. Kita melihat badan kita, arahkan dengan ke jalan yang baik. Badan kita langkahkan kepada sesuatu yang baik. Badan kita sehat, ini merupakan karunia dari Allah. Langkahkanlah ke tempat-tempat yang baik. Biasanya kalau kita lagi sehat, inginnya refreshing, inginnya wisata, inginnya jalan-jalan. Tapi begitu kita sakit, baru pengen ke masjid, baru pengen ke musola, baru pengen ke tempat majelis taklim. Itu biasanya manusia. Tapi yang namanya kita, manusia harus senantiasa selalu dan selalu mengoreksi diri kita agar selalu berada di jalan Allah dan menjadi orang-orang yang bersyukur. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
agar senantiasa Allah menjadikan kita orang-orang yang bersyukur, menerima yang sedikit, karena Allah menyukai orang-orang yang qanaah, yang menerima apa adanya. Dan warda bima qasamallahu lahu takun agnan nas. Ridholah kamu dengan apa yang diberikan Allah kepadamu, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya di dunia. Itu hadis Nabi Muhammad SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.